Ya, betul. Soalnya 2 hari, 3 hari sebelum tuh kalau nggak salah udah hampir jadi. Untuk Coca-Cola ini tuh sebenarnya iklan. Cuman pada saat itu Coca-Cola memang punya point of view sendiri. Yang salah satu yang gue takut adalah kalau misalnya gue kasih data di sebelum, kemudian mereka minta berubah sesuatu dan kita nggak ada waktunya. Halo semuanya, selamat sore. Sebelumnya terima kasih untuk teman-teman yang udah bergabung sore hari ini di Bongkar Project Cerahati. Sore hari ini kita akan bahas satu proyek yang sebetulnya sudah dikerjakan cukup lama, tapi proyek ini berkesan sangat di kami dan juga mudah-mudahan di teman-teman juga yang udah pernah lihat ya. Hari ini ada Edi Kemot sebagai director dan juga ada Diki Kadar Haryawan yang akan membahas proyeknya bersama teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau tanya, boleh raise hand atau boleh ketik aja di chat, nanti kita akan panggil. Oke, silakan Mot, Diki. Halo, selamat sore semuanya. Ini sih kita mau sharing, jadi ya kayak belajar bareng lah mungkinnya jatuhnya. Kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya ada mau ngebahas sesuatu atau mau nanya atau komen, bisa langsung kayak kata tadi Une, present atau chat. Jadi kalau misalnya mau ngobrol langsung sama gua nanya sesuatu atau sama Diki juga bisa. Selain nama gua, hari ini juga ada Diki Kadar Haryawan. Halo Dik. Halo. Art Director persyutingan papan atas nih. Yang sekarang sibuk berorganisasi. Dulu mah boro-boro zaman kuliah ya. Gara-gara gue kelamaan di rumah, gini nih. Oh, jadi aja mau berorganisasi ya. Nah, mau nggak mau. Mungkin untuk teman-teman juga, jadi kalau biasanya dalam satu proyek ini, biasanya kita sering banget melibatkan art director. Mungkin nanti Diki bisa share sedikit job desk-nya biasanya seperti apa gitu. Dan terutama kenapa gue ngajak Diki kali ini, karena di job Coca-Cola yang kali ini sangat bergantung dan merepotkan dari aspek art direction-nya gitu. Makanya kita pengen dengar keluh kesahnya dia pada saat mengerjakan ini. Nah, mungkin gue akan coba share screen ya untuk materi yang akan kita bahas hari ini. Oke. Nah, mungkin untuk memulainya, gue mulai dulu dengan kita nonton dulu sekali lah. Kita lihat dulu satu video ini selama 2 menit untuk mungkin teman-teman ada yang sudah melihat, mungkin juga belum. Untuk biar refresh juga sekalian.
Oke. Ini project sebenarnya cukup lama ya, kalau nggak salah tahun 2012 ya, Dik? Gitu. Iya, 2012. Nah, Bulan puasa pula lagi. dan bulan puasa pula ya, benar juga. Kenapa kita pengen ngebahas project ini? Karena menurut kita origin dari si projectnya ini menarik karena sebenarnya brief awalnya jauh banget dari hasilnya. Jadi kalau gue boleh cerita sedikit, project briefnya awalnya tuh jadi gini, sebenarnya si Coca-Cola tuh punya satu kegiatan digital untuk mereka mau melakukan donasi untuk anak-anak yang kurang beruntung untuk kembali ke sekolah. Nah, terus mereka sudah menjalankan tuh si digital activation-nya lewat si goodness sharing machine ini gitu. Orang ngeklik, orang melakukan activation di sana yang dikonversi jadi sebuah bentuk donasi yang berdampak anak-anak ini bisa mendapat bantuan mulai dari bantuan alat-alat untuk sekolah sampai dana dan lain-lain. Nah, si Coca-Cola dan agency itu niat awalnya adalah membuat sebuah video ucapan terima kasih sebenarnya. Mereka mau bikin sebuah video ucapan terima kasih kepada para partisipan yang mengikuti kegiatan di digital activation itu. Mereka mikirnya tadinya adalah bikin video klip untuk mengucapkan terima kasih. Jadi misalnya ada nama-nama siapa orang yang berdonasi itu dinyanyikan. Terima kasih Diki, Ojo, James, dan Una, gitu tadinya. Niat awalnya itu seperti itu. Nah, terus oke. Nah, terus kemudian mereka pengen ini tahun 2012. Menurut gua zaman itu tuh orang belum segitunya soal sosial media, sharing, YouTube segala udah ada, tapi belum sefasih sekarang gitu, dengan orang lebih sharing, lebih fasih untuk sharing gitu. Nah, jadi sebenarnya pada saat itu juga masih ada kegagapan untuk definisi viral itu seperti apa dan lain gitu. Nah, yang memang keputusan yang kita ambil untuk membuat ini tuh agak organik, tapi sebenarnya bisa kita bedah sekarang dengan tools-tools teori yang ada sebenarnya. Tapi intinya sih pada saat itu kita ngerasa kok si video ucapan terima kasih dalam bentuk nyanyi-nyanyian ini agak kurang gimana ya gitu. Nah, makanya kita terusnya mikirnya bahwa yang penting adalah berangkat dari ideation-nya bagaimana kan gitu. Nah, ini gue mau sharing sedikit soal ideation. Jadi satu tahap yang paling yang penting menurut kita adalah tahap awal adalah mencari ide kan. Kalau di sini sebenarnya kalau secara literaturnya definisi ideation tuh ini, creative process of generating, developing, and communicating new ideas. An idea understood as a basic element of thought. Nah, terus ada sekian poin di bawah ini yang mungkin buat teman-teman juga bisa menarik untuk dilihat. Jadi kalau gue sering mengeceknya dengan parameter-parameter ini untuk mencari sebuah ide. Gitu. Idenya simple atau enggak? Apakah ide ini cukup simple, jadi orang cepat nangkep dan bisa identify topiknya dan mengerti? Apakah dia sesuatu yang unexpected, jadi surprising enggak gitu? Terus sekonkret apa sih idenya? Nah, dari parameter-parameter ini, sekredibel apa dan apakah cukup emosional atau tidak? Nah, dari parameter-parameter ini yang kemudian ide menyanyikan nama para donatur dalam bentuk sebuah video klip dan anak kecil yang bernyanyi itu yang gue langsung jadi rasanya gugur pada saat itu. Pertama kurang simpel. Terus ucapan terima kasih dalam bentuk mereka bernyanyi-nyanyi menurut gue nggak terlalu surprising. Dan tidak konkret juga sebagai konsep. Apa sih? Dia video klip orang bernyanyi, anak-anak kecil bernyanyi, tapi lagunya juga apakah sesuai? Kalau video klip kan biasanya kekuatannya adalah lagunya. Tapi kalau lagunya adalah nama-nama orang dinyanyikan, kok kayak jadi lagu juga nggak konkret gitu. Dan jadi nggak kredibel, nggak real, nggak believable gitu. Dan tentunya nggak jadi emosional juga gitu. Nah, bahwa si parameter-parameter mencari ideation ini sudah otomatis menggugurkan ide pertama yang ditawarkan. Dan untungnya pada saat itu memang si agency dan klien cukup terbuka. Oke, kalau gitu lu punya idenya seperti apa? Nah, waktu itu sih sebenarnya ide yang keluar cukup organik. Cuman
kalau kita ngomongnya konteksnya adalah video digital, gue berusaha, jadi ada satu buku, ada buku Advertising Next ini. Nah, si buku Advertising Next ini tuh dia mencoba mensarikan mantra-mantra kalau kita mau berbicara di ranah digital itu seperti apa. Nah, dia nyebutnya sebenarnya ada, awalnya dia nyebutnya 17, tapi kemudian kalau nggak salah ditambah 1 deh. Jadi 18 digital mantra gitu. Maksudnya ini kayak kalau lu mau berbicara di ranah digital, lu sebaiknya di playful, di kontekstual, sesuatu yang spektakuler, sesuatu yang menular, sesuatu yang intriguing, lu harus jadi storyteller, lu selalu on 24 jam sehari, lu transparan, lu eksperimen. Ini nanti teman-teman bisa cari bukunya, tapi kurang lebih ini tuh kayak Tom Hip tuh mengintisarikan gitu. Dulu pas zaman kita pertama nyari ide di tahun 2012, buku ini belum ada. Jadi sebenarnya ide yang pada saat itu keluar tidak karena ada mantra ini. Tapi seringkali, jadi setelah gue baca buku ini, terus kemudian gue melihat contoh-contoh kasus kegiatan digital yang berhasil, oh ternyata iya ya, dia berhasil karena dia eksperimental. Oh dia ternyata video Go yang nari-nari di atas treadmill itu ternyata dia berhasil karena dia playful, personal. Gitu. Oh ternyata berhasil karena, jadi mantra ini tuh bisa dipakai terbalik gitu untuk menganalize kenapa sebuah kasus itu berhasil. Dan nantinya jadinya jadi acuan buat kita ke depannya kalau mau mengembangkan sesuatu lagi. Nah, gitu. Nah ini sekarang gue pakainya terbalik. Jadi pada saat itu ide yang keluar itu sesuatu yang organik, tapi gue coba pakai tools ini untuk menganalisa ide itu, gitu. Nah, biasanya, apalagi pas pada saat itu, kita nyari ide itu, kita berangkat dari mencari referensi dan inspirasi. Nah, referensi dan inspirasi ini yang menarik sebenarnya, karena gimana sih membuat batasan antara kita dapat inspirasi sama kita mengimitasi. Karena seringkali emang kebanyakan ya di pekerjaan-pekerjaan begini nih, pasti yang pertama dicari, oke, gue mau bikin video ucapan terima kasih untuk orang-orang yang berdonasi. Apa ya, gue nyari apa ya, gue nyari idenya apa ya. Nyari ide tuh kadang-kadang nggak melulu ide yang langsung keluar, ada di kepala terus keluar, tapi kadang-kadang kita harus dipancing, kita harus di-trigger sama inspirasi-inspirasi. Cuman gimana mendiferensiasinya dari inspirasi sama imitasi gitu. Nah, kalau di sini kan ada nih, kalau teman-teman bisa lihat, apa sih perbedaannya antara inspirasi dan imitasi? Pertama kita mengapresiasi, wah ini kerennya karena apa gitu. Terus kita menganggap ini dia keren, kemudian kita identify apa yang bikin dia keren, kemudian kita research hal yang bikin dia keren itu, kemudian kita bereksperimen sama hal yang keren itu. Nah, terus kemudian kita remix untuk jadi sesuatu yang punya kita. Baru kita reflect, dan kemudian kita acknowledge. Nah, don't be a jerk sih sebenarnya lebih, jangan lu aku ini adalah ide lu orisinil, lebih ke sana gitu. Nah, makanya sih kegiatan sekarang kita ngebongkar project ini juga gue pengen ngasih lihat bahwa sebenarnya ide si buku ini tuh not necessarily original, karena udah banyak orang yang bikin ide pop-up. Tapi gimana kita mengolah ini jadi bahasa kita sendiri. Kalau yang di page kanan dituliskan bahwa everything has already been done before, tapi hanya only one you in the world. Borrowing from other artists is how work evolves, tapi kita perlu add our own voice dan kita remix. Itu yang mungkin ya bahwa jadi nggak apa-apa sebenarnya kita mendapat sebuah inspirasi, kita meniru sesuatu, tinggal kemudian gimana kita menjadikan itu jadi punya kita sendiri. Jadi kalau kata bahasanya vokalisnya Pantera itu si Phil Anselmo, kalau lu mau meniru sebuah band, lu mau bikin lagu dari meniru sebuah band, sebaiknya lu tiru 10 band favorit lu, jangan cuma 1. Jadi itu nunjukin bahwa lu wawasannya luas, terus ketika lu berusaha mereplika 10 band yang lu suka, kemungkinan besar lu akan menciptakan sesuatu yang seger, yang baru. Karena lu remix jadinya.
dari 10 influence yang berbeda-beda ini. Nah, prosesnya pada saat itu akhirnya kita kayak kasarnya meremix 2 referensi gitu. Jadi pada saat itu gue ngomong, oke, pertama kan triggernya adalah bikin video musik. Yang langsung gue tantang diri gue sendiri adalah video musik yang aneh, yang nyeleneh, yang akan bikin orang ngomongin dan berkesan tuh kayak gimana ya. Terus kemudian gue ingat ada satu video klip si Shit Disco ini gitu. Mod, audio videonya mungkin bisa di-share, soalnya nggak ada suaranya nih. Kedengeran nggak audionya tadi itu? Enggak. Oke, sayang sekali. Ntar gue belum tahu nguliknya dari mana tuh. Karena kalau di guanya sih keluar sebenarnya. Tapi di lu nya nggak keluar ya? Mungkin coba headphone-nya dicabut sih kalau pas play audio. Maybe. Coba ya. Oh, ini kedengeran? Kedengeran. Kok nggak ada lagi? Ya, tapi oke. Intinya, gue nemu satu video klip yang menurut gue menarik banget pada saat itu karena dia tanpa syuting, maksudnya dia hanya syuting pop-up books yang bergerak, jadinya semua gerakan mulut dan segalanya apa dari situ. Kalau kita pakai tools analitik yang tadi, berarti si video ini tuh memenuhi kriteria ini. Dia playful, dia eksperimental, dia intriguing. Nah kemudian, oke, di satu aspek ini ya. Nah, terus kemudian karena topiknya adalah tentang pendidikan, menurut kita data-data yang mengkhawatirkan soal pendidikan ini sebenarnya data-data yang penting untuk orang tahu gitu, pada saat itu. Gue juga jadi ke-trigger sama sebuah video infografik yang cerita tentang masalah perempuan. Nah, jadi pada saat itu gue ngerasa wah powerful banget ya ini. Padahal dia hanya infografik dari grafis-grafis yang bergerak, tapi info yang disampaikan penting dan powerful dan bikin gue merinding dan tersentuh gitu. Maksudnya, oh iya gue nggak pernah tahu ternyata cewek-cewek yang hidup dalam kemiskinan di daerah-daerah susah tuh permasalahannya seperti ini. Dan gue juga jadi mikir orang jangan-jangan perlu tahu masalah pendidikan kita seperti apa. Jangan-jangan orang perlu tahu kenapa sampai Coca-Cola membuat activity goodness sharing machine ini gitu. Jangan-jangan daripada hanya sekedar mengucapkan terima kasih, orang justru perlu dikasih tahu pentingnya kegiatan ini sehingga siapa tahu mereka bisa melakukan sesuatu juga. Jadi lebih dari sekedar video ucapan terima kasih. Nah di sini jadinya sama kayak kalau kita pakai tools yang tadi, dia memenuhi kriteria itu. Dia jadi storyteller, dia personal karena menyentuh, dia useful, dan dia sociable. Nah, gimana dari dua inspirasi ini, gitu,
kita mencoba meremix untuk kemudian jadi karya kita sendiri. Nah, gitu. Itu yang kemudian kita propose. Ideation-nya apa? Ya udah, ideation-nya adalah video yang berupa buku animasi book yang digerakkan secara manual, sharing facts data tentang anak-anak yang membutuhkan bantuan pendidikan. Di akhirnya kita reveal buku ini ternyata digerakkan oleh anak-anak yang sudah terbantu oleh program GSM ini. Jadi di endingnya baru ada si ucapan terima kasihnya. Di endingnya baru dikasih lihat yang memainkan buku ini adalah anak-anak yang beneran dapat bantuan dari programnya Coca-Cola. Itu jadinya ideation yang kita tawarkan. Nah, menurut kita jadinya secara value-nya jadi meningkat dari tadinya hanya sekedar video anak-anak bernyanyi, mengucapkan nama-nama donaturnya, jadi punya value lebih gitu. Dan menurut gue itu yang bikin videonya sampai sekarang rasanya relatable terus gitu. Udah mas secara visualnya intriguing, eksperimental dan segala, data yang disampaikannya pun penting. Meskipun gua nggak tahu ya datanya apakah masih relevan atau enggak sekarang. Karena ini dari 2012 kan. Tapi kurang lebih ini proses bagaimana pencarian idenya akhirnya sampai ke sini tuh kurang lebih tahapnya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita dapat idenya, baru kita masuk ke tahap preproduksi. Nah, ini memang agak beda ya, Dik, ya, tahap preproduksinya, karena biasanya kita udah ngasih storyboard, baru masuk ke Diki, art director, untuk mengembangkan gitu kan. Tapi kalau ini agak kebalik, agak berbeda ya? Ya, jadi kalau yang ini kita emang ngulik dari gerakannya dulu, baru masuk ke story. Gerakan dulu baru ke story, tapi kalau nggak salah ini juga ya, jadi kita ada copywriting data research yang di kiri ini dulu ya? Ya, betul. Jadi kita udah... Jadi data awalnya memang udah ada, tapi apa namanya, dari untuk menjadi si story yang di bukunya itu kita mesti bolak-balik gitu. Makanya kemudian lu keluar si visual reference ini ya? Ya, betul. Jadi mungkin lu bisa share juga mungkin kalau teman-teman agak kebayang kalau director pekerjaannya mulai dari yang mencari si ide untuk kemudian mengeksekusi di lapangan menjaga ininya. Tapi kalau art director tuh mungkin teman-teman butuh gambaran kali, Dik. Kalau di sini gimana sih? Oke, sebenarnya si art directing itu, tim artistik, itu kita bekerja membuat dan mengembangkan overall look dari sebuah film, atmosfer, terus sama emosi dalam film itu. Nah, untuk outputnya itu akan berupa set, props, dan ya special effect-nya lah, kayak asap kalau perlu, yang gitu, dan special effect. Nah, untuk job khususnya untuk pekerjaan yang satu ini, karena kita propnya udah fix nih, buku pop-up book ini manual. Jadi dari awal kita pun udah mulai mencari apa yang bisa dilakukan dengan teknik-teknik apa aja yang cocok untuk di buku ini. Ya, jadi akhirnya itu riset ya sebenarnya. Iya, betul. Itu dari data yang copywriting awal ini, kita lihat mana kira-kira setelah kita punya reference yang banyak, bank reference itu, kita baru mencari mana yang dari gerakan-gerakan reference yang ada di reference itu yang cocok untuk menggambarkan semua copywriting ini. Ini mungkin gue akan share juga ke teman-teman. Jadi Diki pada saat itu menemukan reference ini, beberapa reference ini kan. Kalau di reference ini kelihatan dia trik-trik apa saja yang bisa dilakukan di buku pop-up gitu kan ya? Iya, betul. Jadi dari sini baru kemudian kita, gerakan ini cocok ya ketika ngomongin anak harus merelakan sekolah untuk bekerja, bajunya jadi ganti dari baju SD jadi baju petani, gara-gara gerakan begini gitu kan ya. Atau kayak misalnya yang di bawah tuh yang Parker, biaya pendidikan terus meningkat, lucu juga ya kalau si anaknya
mendaki buku waktu itu gitu ya gitu. Iya, betul. Mendaki grafik apa ya kalau nggak salah ya. Memang jadinya lucunya pada saat itu adalah kita kayak saling riset dulu ya. Jadi pertama kita Betul. riset data permasalahan pendidikan apa, kemudian kita develop jadi skrip. Lu riset gimmick-gimmick di pop-up book seperti apa, lu Betul. riset, kemudian baru kita bikin storyboard-nya. Nah ini kan yang sebenarnya tahap yang tidak biasa. Maksudnya biasanya orang ada storyboard dulu, baru mereka ngembangin. Kalau ini kan karena kita nggak kebayang ya, storyboard-nya rek kumaha. Iya, betul. Harus tahu dulu bisa ngapain dengan pop-up-nya. Nah ini yang tahapnya menarik ya sebenarnya, jadinya kebalik justru gitu. Ada inspirasi apa dari referensi yang lu temukan, baru dia ditranslate jadi storyboard. Nah kurang lebih jadi kayak gini kan? Iya, betul. Oh iya, biaya pendidikan terus meningkat, kita bisa pakai gimmick pop-up yang ini. Gitu ya. Betul. Udah gitu, setelah ketahuan ini, balik lagi ke desain grafis untuk menentukan grafis ininya, tampilannya. Ya, jadi kalau menurut Diki, kita di Cerah Hati ini sebaiknya ganti nama jadi Suka Ribet katanya. Karena sebenarnya kalau dipikir awalnya ini sebenarnya sangat sederhana. Awalnya adalah anak-anak bernyanyi gitu. Kenapa jadinya begini gitu kan? Nah ini juga contoh waktu itu Diki akhirnya gitu. Untuk yang banyak anak harus merelakan bangku sekolah untuk bekerja, kita bisa bikin perubahan. Jadi kalau lihat yang di referensi, tadinya dia di posisi di bawah, pas diangkat ke atas jadi naik. Di sini perubahannya adalah tadinya dia berbaju SD, kemudian ketika diangkat dia jadi petani lagi. Iya. Nah, kemudian ini yang salah satu trik yang gue paling suka sih ini. Karena tadinya awalnya kelihatan di tahun 2010, 13 anak putus sekolah. Ternyata pas ditarik, 1.300.000 anak. Ini juga gimmick yang menarik untuk nge-develop itu. Nah ini juga, dia benar-benar terpengaruh gara-gara si reference jadi kayaknya. Boardnya jadi reference, multiplying. Jumlahnya terus meningkat. Nah gini, ya ini kan sebenarnya kalau misalnya dilihat, kayak apakah ini imitasi, apakah ini replicate, nah menurut gue itu yang tadi, kalau misalnya inspirasi itu jadinya di sana gimana ada sebuah inspirasi yang kemudian kita tempatkan ke konteks kita beri suaranya kita, dan jadinya jadi sesuatu yang segar. Karena menurut gue emang udah nggak ada yang baru akhirnya di dunia ini, jadinya gimana kita memberi konteks yang segar dan jadi sesuatu yang kreatif gitu. Nah, ini tapi referensi yang berbeda ya, Dik ya. Jadi waktu itu ini si Google Chrome tuh punya campaign pas 10 tahun yang lalu, dia ngerilis si Google Chrome. Treatmentnya adalah sistem-sistem manual kayak gini kan. Dan yang kita yang kemudian terpengaruh, oh ya si kursornya bisa digerakin pakai tongkat, untuk kemudian ngeklik sesuatu seakan-akan kemudian gambarnya berubah gitu ya. Yep. Oke. Nah, setelah semua storyboard itu jadi, dan kemudian biasanya tahapnya gitu, bahwa si segala storyboard ini jadi, baru dipresentasikan ke agensi dan klien, semua setuju, karena bahayanya adalah kita nggak bisa ada revisi kan pada saat itu. Dengan waktu yang ada ya. Ya maksudnya, dan apalagi setelah selesai syuting kan, nggak bisa lu ganti, kayaknya datanya bukan itu deh. Oh, iya. Maksudnya kalau kita bisa ganti. Kalau ini kan emang barangnya barang jadi yang udah di syuting, jadinya nggak bisa diganti, nggak bisa diapa-apain. Harus, makanya semuanya harus diganti di post. Betul, semuanya harus fix, harus clear di pre-production. Karena nanti di editing nggak bisa diapa-apain lagi. Makanya sebenarnya job ini kan secara post-pro-nya sangat sederhana, sangat simple. Nggak terlalu banyak ngapa-ngapain. Tapi memang beratnya adalah berdarahnya di pre-produksi dan produksinya kan jadinya. Nah, kemudian masuklah ke tahap produksi. Ini pun bahkan sampai sekarang sebenarnya gue bertanya-tanya nih. Pada saat itu tuh lu
trial error, lu dapet tutorial atau gimana ya proses menuju membuatnya gitu? Jadi waktu mulai ketemu obstacle-nya, maksudnya PR-nya udah mulai kelihatan, anak-anak ini udah mulai nyoba-nyoba sebetulnya. Dengan video-video reference yang ada, mereka udah mulai ngulik gitu sedikit-sedikit. Jadi sebelum Sampai akhirnya klien memutuskan pun udah diulik duluan gitu. ya, jadi mereka udah mulai diliatin videonya, terus mulai di kertas apa HVS A4 gitu, mulai gunting-gunting, apa nyari bentukan gerakan segala macam. Ya dari situ sih. Jadi memang dari awal tuh udah mulai udah mulai nyoba-nyoba. Nggak ada tutorial, nggak ada apa ya pada saat itu? Nyari tutorial, udah pokoknya. Tapi kan tetap harus dicoba ya. Maksudnya dilihat, oh gitu ya caranya. Tapi waktu kita nyoba, kadang-kadang kan suka miss. Makanya mereka tuh langsung berinisiatif untuk nyobain yang ini oh iya ya, oh berarti oke lah gitu. Udah kebayang lah. Gitu. Lalu dengan tingkat kesulitan seperti ini, kuantiti pekerjaan seperti ini, ada strategi khusus yang lu terapkan nggak untuk mensiasatinya gitu? Maksudnya pembagian. Ya, yang paling awal sih kita mesti cek kan, kita mesti nentuin ukuran bukunya. Dari situ kita mesti ngelihat berapa halaman dari story-nya yang diadu dengan waktu yang kita punya. Jadi setelah kita, waktu itu berapa lama ya waktunya? Kayaknya 2 minggu ya, 2 minggu atau 3 minggu ya. Oh cukup panjang ya berarti sebenarnya. Lumayan sih, lumayan 2 mingguan deh kalau nggak salah. Tapi dilihat dari jumlah ininya sih kelihatannya memang tetap balapan akhirnya dengan lihat ininya. Iya betul. Tingkat kesulitannya juga. Makanya akhirnya balapan. Nah, untuk ngakalin itu kita dari awal udah mulai ngedesain ukuran dulu mesti ngakalin karena ukuran ini pada akhirnya pengaruh sama produksinya ya. Printernya, karena kan kita ini print. Printernya ada ukuran berapa yang di pasaran. Kalau kita ada yang besar, ada yang besar tapi kita harus masuk ke printing gitu. Printing kita nggak bisa yang, mesti ganti seketika gitu. Akhirnya kita memutuskan pakai printer yang terbesar yang ada di pasaran. A3 ukurannya. Jadi pada akhirnya buku ini berukuran A4 ya. A3 kita bagi 2 gitu. Itu salah satu taktiknya. Jadi kalaupun ada apa-apa, jam berapapun, maksudnya jam berapapun ada apa-apa, wah kurang ini, salah gunting, langsung bisa di-print ulang. Gitu. Pemilihan kertas juga. Ya, itu makanya. Material tuh gimana kendalanya pada saat itu? Lu eksperimen dulu materialnya? Atau? Ya, betul. Jadi awal kita udah langsung aja deh kita cari printernya, udah gitu kita mulai coba bermacam-macam kertas. Ada yang glossy, ada yang kayak buku, ada yang art paper, dan yang terakhir yang ketemu yang paling enak tuh ini yang ada teksturnya itu, gue juga lupa namanya apa, saking banyaknya. Bukan art paper, ini doff gitu deh. Apa sih kayak conqueror gitulah bahannya. Jadi dia lebih cepat nyerap, nggak terlalu, kalau yang art paper gitu kan dia agak licin, jadi keringnya susah. Udah gitu giliran ketumpuk, kegesek-gesek dia akan baret. Oke. Dengan printer ini ya, dengan printer yang kita pakai ya. Nah terus dari sekian jenis trik dan desain itu ada yang paling sulit nggak yang lu bikin pada saat itu? Yang mana ya? Lupa. Sebenarnya ya ini sih semuanya yang justru sulitnya bukan di triknya tapi di setelah kita gabunginnya itu. Ketika dia jadi produksi. Iya, betul. Jadi gimana kita ngumpetin sebelumnya, ukuran bukunya, itu yang jadi kesulitan sendiri. Iya. Ngebandelnya
ya ngebandel jadi satu bukunya. Ya. Nah, ini sih gua kasih perbandingan nih. Jadi ini di kiri adalah si storyboard-nya, di kanan adalah si hasilnya gitu kan. Jadi kita udah tahu pada saat itu gimmicknya adalah si menggunting. But anyway, ini yang menggerakkan semua pada saat ini adalah tangan lu kan, Dik, nih ya? Iya. Tapi di atas itu tangannya apa ya? Lupa, kalau nggak salah bertiga kita ini. Ya, jadinya buku ini tuh dipegang. Bertiga. Nah, Iya. Nah, ini yang jadi talent emang anak art aja. Ini adalah anak tim art, terus udah gitu, ini tuh one take kan kita. Iya, one take. Maksudnya one take tuh mulai dari awal gerakan buku sampai ke adegan yang si anak-anak kecil muncul tuh itu semuanya one take. Iya. Jadi kita bikin sekian belas take kalau nggak salah. Semuanya one take gitu semua. Tapi sebenarnya proses syutingnya jadi cepet ya pada saat itu. Iya, betul. Nah, Ya, mungkin, karena memang boleh dibilang satu frame sih ini kan. iya betul. Jadi sebenarnya si proses produksi itu tidak rumit. Syuting ya, ngomongin produksi syuting ya, sebenarnya tidak rumit. Post pro-nya tidak rumit, tapi ini adalah si pre-pro-nya dan workshop-nya kan. Ya. Jadi ada, mungkin untuk teman-teman juga, jadi kita ada tahap workshop. Jadi workshop tuh sebelum hari syutingnya memang kita sudah eksperimen dulu semuanya. Diki udah mencoba run through one take dari awal sampai akhir buku, masalahnya apa, itu udah dicoba, bahkan sampai kita udah mengukur timing durasi ya kalau nggak salah gitu. Timing, ya betul. Karena kita tahu butuh videonya jangan lebih dari 2 menit. Itu juga jadi satu challenge sendiri pada saat itu. Gimana sih gerakan ini bisa masuk di durasi segitu. Jadi kalau teman-teman lihat videonya kan pas tuh di 2 menit. Jadi kita udah tahu 1 menit sekian itu untuk si bukunya, sisanya adalah si adegan anak-anak yang terakhir. Nah ini juga continuity-nya. Nah kalau teman-teman bisa lihat, di kiri itu ada perbedaan sedikit antara storyboard sama hasil syutingnya. Itu biasa tuh terjadi tuh dalam tahap pre-production meeting. Biasanya klien punya input atau insight, kayak misalnya salah satu inputnya adalah supaya kelihatan asli, mereka pengen ada nama-nama anaknya yang ditulis. Jadi mereka tahu bahwa ini karakter sesungguhnya. Sehingga banyak anak seperti Dodi, Nita, Sari, dan lain-lain harus merelakan bangku sekolah. Nah, itu jadi gara-gara ada permintaan itu, jadinya kita ngasih tambahan gerakan. Iya, benar. Nyari lagi. Oh, minta masukin nama, ya. Jadi Aduh. harus dibuka lagi, nah gitu kan. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau di sini ada teman-teman klien, lain kali kalau minta sesuatu dipikir ya, karena dipikir baik-baik. Nah, ini yang salah satu favorit gue sih dari semua gimmick sih ini. Karena ada elemen surprising ya. Tahun 2010, 13 orang terancam, ternyata 1.300.000. Dan jumlahnya terus meningkat dengan si efek multiplying itu. Nah, ini yang sebenarnya nah, bisa dilihat juga ada beberapa, kalau misalnya kayak yang gerakan ini nih, bisa kelihatan memang ini terinspirasi dari si reference tadi kan, cara membuka ketika tulisannya. Kemudian gimana sih kita menulis pesan untuk kemudian masuk. Dan teman-teman bisa lihat juga, ini ketahuan banget tahun 2012 karena sebarkan pesanmu belum ada Instagram. Facebook, Twitter, sama email. Ketahuan kan? Beken ya Instagram. Instagramnya. Ketahuan ini memang masa lalu. Dan ini ada ya proses pemunculan kemudian. Nah, oke. Yang gue pengen liatin juga di sini sih, bahwa sebenarnya objektif pertama si video tuh baru keluar di sini doang. Objektif si video ini adalah ucapan terima kasih hanya terjadi di scene sini saja sebenarnya. Dan secara teknis juga akhirnya dengan keterbatasan dan karena kita baru dapat data nama dan lain-lainnya di detik terakhir dan kemungkinan ada revisi, nama-nama ini jadinya kita tempel di green ya waktu itu ya. Iya, ini green screen. Pasti kaleng Coca-Cola itu diangkat, di belakangnya adalah gambar kertas green kan. Ya.
Sebelumnya tadinya kita bercita-cita pengen nama yang beneran ditarik gitu kan. Iya. Tapi ya namanya juga cita-cita setinggi langit, tapi apa daya kan ya. Jangan yang simpel aja pokoknya. Pokoknya nyari yang ribet aja. Nyari yang ribet aja. Tadinya. Cuman akhirnya pada saat itu juga kan, ada kemungkinan namanya bertambah, terus kemungkinan ada revisi dari nama dan segala, ya kita pikir oh ya Rizky juga. Cuman kalau gue sih sebenarnya mengapresiasi klien dan agency, mereka mau berubah sejauh ini dari objektifnya. Itu sih yang menarik buat gue juga. Karena kalau dipikir-pikir, objektif awal mereka tuh hanya ada di sini doang, sekian detik doang. Gitu. Tapi mereka ngelihat bahwa si value videonya jadi lebih mungkin ya. Baru kemudian kita track out, ngeliatin ini anak-anak yang lagi bermain pop-up book, mereka bermain di depan papan tulisnya, untuk menuliskan tulisan terima kasih di papan. Nah, jadi kalau si storyboard-nya sendiri sebenarnya hanya begini kan. Nah, seperti biasa dalam pelaksanaan syuting kita bermain. Oh, coba angle ini, coba angle itu, coba adegannya ini, coba adegannya itu. Gitu. Plus ditambah kita namain gimmick bahwa si tulisan Coca-Cola-nya ada di papan tulisnya ya. Ya. Jadi balik ke buku lagi, tapi di real life. Gitu, tapi in real life. Tulisnya diputer. Jadi masih ada manual-manualnya sedikit di terakhir gitu ya. Bahwa si papan tulisnya diputar, kemudian ada tulisan Coca-Cola. Nah, ini juga sebenarnya kayak, nah sama kayak yang tadi Diki cerita, salah satu part pekerjaan Diki adalah gitu kan, memberi look smooth dari si suasana kelasnya akan seperti apa. Gitu. Kalau waktu itu kalau saya kita tuh ngejarnya ini ya, sekolah Indonesiana gitu ya. Iya, betul. SMP 5. Sekolah Negeri Indonesia. SMP 5, benar. Bandung. Cuman gue nggak inget kenapa akhirnya anak-anak ini nggak pakai seragam SD biasanya, gue nggak inget kenapa. Kenapa akhirnya jadi berseragam swasta begini. Padahal sebenarnya kalau yang lebih otentik mah, biarin aja ya seragam SD gimana ya. Tapi gue juga lupa kenapa. Mungkin James ingat ya, gue juga lupa sama sekali. Oke. Nah ini kurang lebih kita membongkar proyeknya tuh seperti itu. Nah. Oke. Nah silakan. Nah ini untuk teman-teman seperti yang tadi sudah di ini, kalau misalnya mau ada yang bertanya, mungkin bisa raise hand atau mau membahas atau apa gitu. Tangan Om Kemot mah kapalin, iya jelas lah kalau itu mah. Tangan gua. Raise hand-nya pencet button raise hand, bukan angkat tangan di situ. Jadi teman-teman ada di partisipan ya, klik ke partisipan terus ada di tombol more ya bisa raise. Atau kalau mau meng-unmute diri sendiri juga boleh, silahkan. Kalau mau mengambil diri sendiri guys boleh. Mau Rifki mau ngomong ya? Halo. Halo Rifki. Nah. Halo, sebelumnya terima kasih banyak udah bisa ikutan kelas ini, menarik banget proyeknya. Mau nanya ketika preparation nih, biasanya kan ketika kita PPM dan final PPM kan, kalau PPM itu kan sifatnya masih by reference ya biasanya ya. Dan ketika final PPM itu sudah actual, kayak actual wardrobe atau actual props. Nah, apakah ini ketika final PPM itu sudah dari tim art membawa dummy dari setiap frame-nya kah? Atau masih by reference yang seperti tadi Om Kemot paparkan di deck? Kayak gitu. Dan sama satu lagi, tadi kan ada beberapa pas lagi shoot itu yang dari top shot itu kan ada beberapa yang koreksi frame ya. Nah, itu apakah manual atau kayak zoom atau zoom in zoom out itu di post? Oke. Ya. Terima kasih. Oke, ini gue jawab dulu ya. Yang kalau koreksi frame tuh memang sebenarnya kita pada saat syutingnya memang sedikit lebih lebar. Jadi kemudian kita tight ininya mainnya digital ini.
Tapi ketika ngerubah rotasi dari portrait ke landscape gitunya sih sebenarnya manual. Jadi benar-benar tangan Diki yang memutar itu ya. Betul. Yang jadi pas zoom out-nya itu ya. Oke. Jadi kita retake tuh beberapa kali gue ingat adalah gara-gara itu. Jadi ketika udah begini bagus, pas dibalikin lagi, ya miring. Ya, nggak presisi itu ya berarti. Nah itu kemudian kita ada beberapa, jadi retake itu karena one take itu. Seingat gue sih lu PPM 2 udah ngasih dummy ya Dik ya? Atau belum ya? Gue juga lupa, tapi kayaknya belum deh. Belum. Oh. Jadi karena PPM 2 yang terjadi itu adalah Diki merevisi, gua merevisi storyboard. Ya, betul. Pada saat PPM 1 kita ngasih lihat storyboardnya apa, ada beberapa kata yang kemudian jangan diomongin ini, sebaiknya ini ganti katanya jadi ini, adegannya diganti gini deh gitu, jangan yang gini-gini. Atau lebih banyak munculin Coca-Colanya di sisi mana nah gitu. Itu yang kemudian dibenerin di PPM 2. Tapi sih sebenarnya si dummy itu kita udah ada dari sebelum syuting ya. Hanya gua nggak dummy ke klien. Iya, betul. Soalnya 2-3 hari sebelum tuh kalau nggak salah emang udah hampir jadi. Paling jauh itu udah jadi tapi belum ke hardcover itu loh. Jadi setiap halamannya udah jadi karena emang kita udah harus nyoba, kurang ini buka lagi gitu. Ya, untuk lock di sana ya. Klien sih ke klien sih nggak ketemu karena takut rusak di jalan. Yang salah satu yang gue takut adalah kalau misalnya gue kasih lihat tadi sebelum, kemudian mereka minta berubah sesuatu dan kita nggak ada waktu. Iya. Berarti cuma bikin satu buku berarti ya Mas ya? Satu buku. Buku ya? Iya, satu buku, tapi pada saat itu sih yang gue ingat lu bawa printer, lu bawa untuk backup ngeprint lagi ya. Lu bawa apa segala. Kayak misalnya. Jadi di situ kita udah nyiapin potongannya harus di mana, kalau harus ganti rusak. Per halamannya udah harus motong di mana yang gitu emang sudah direncanain karena kemungkinan untuk rusak tinggi sih sebenarnya. Iya, karena beberapa kali retake. Betul. Oke, begitu Ki. Sip. Terima kasih. Thank you penjelasannya. Ini sih sebenarnya mumpung karena kelas, menurut gue bisa langsung bertanya daripada hanya ngetik di chat ya. Jadi kalau misalnya mau ada yang nanya, silakan. Denir tuh, mau nanya. Unmute nih langsung. Saya lebih ke budget produksi sih, budget ke kliennya sih. Maksudnya kan secara apakah ini dari kliennya mereka masuk, gini doang mah, harganya segini aja tuh maksudnya, atau gimana, atau bisa kalian mengkonvinsi mereka, ini memang eksklusifnya seperti ini, cuman dari segi budget, lo nggak bisa cuma segini doang gitu. Nah, apakah gimana lo bisa mengkonvinsi mereka dengan treatment yang seperti ini, mereka tetap bisa mengapresiasi dengan budget yang syuting normal dalam tanda kutip ya. Terus terang gue budget nggak tahu sama sekali loh. James mungkin bisa bantu. Gue nggak pernah tahu nih soal gitu nih. Ya mungkin James. Sebenarnya ini pertama-tama budgetnya ini nggak kecil juga, ya. Dan kita akhirnya juga waktu itu si Kemot mengeluarkan ide ini juga karena ini adalah budget base, bukan kreatif base. Karena pertama kali idenya adalah bikin video klip, terus sudah gitu ingat ke Kemot karena cerah hati doyannya dulu bikin video klip, makanya waktu itu Leo Burnett waktu itu mengajak kita untuk kerjasama. Nah, pada saat bikin video klip, idenya adalah bikin video klip, ya kita punya masukan, ini bisa lebih dari itu deh. Dengan budget segini kita bisa punya power of visual yang lebih dari hanya sekedar video klip. Jadi sebenarnya waktu itu kita sebenarnya agak leluasa, baik dari segi budget maupun segi waktu. Makanya kita berani mengajukan ide ini. Krunya juga 70 waktu itu? Dan krunya juga nggak sedikit. Kalau misalnya bisa langsung ngejawab pertanyaan Kak Davi. Ini yang pakai kamera apa? Kita waktu itu pakai C300, Canon C300. Terus kita rigging.
Nggak pakai Porta trim. Jeep ya? Ya, Porta Jeep terus pakai auto pull. Jadi supaya benar-benar bisa dapat tabletop. Gitu. Nanti gantian. Gitu, Nir. Betul. Enggak, berarti emang maksudnya seperti itu yang 2012 mungkin bisa diterapkan dengan waktu-waktu sekarang, mungkin bisa dengan yang lo bilang tadi itu, dengan kondisi kayak gini gitu. Masih applicable gitu kan misalnya. Iya sih. Jadi sebenarnya gini, ya tentunya sekarang masih bisa dilakukan. Apalagi dengan kondisi sekarang, si ide-ide seperti ini tuh doable banget. Hanya masalah sesabar apa lu membuat si Bukunya. crafty ini. Jadi kalau kemarin itu kan di kasus yang job ini karena ada timeline, ada deadline dan segala, jadi kayak Diki juga timnya jadi full tim kan tuh yang ngerjainnya kan. Iya. Ya kalau mungkin misalnya pengen tim kecil dengan segala keterbatasannya ya bisa aja mungkin lu kerjain aja sendiri buku tuh. Gitu kasarnya kayak gitu kan. Bisa ngerjain sendiri ini. Bisa aja, cuman berapa kapan lama? jadinya? Gitu. Lebih ke sana sih. Jadi yang memang sebenarnya kita juga ngebahas video ini sekarang tuh agak terinspire sama situasi sekarang sih menurutku. Karena sekarang banyak yang lagi bikinnya secara kreatif jadi unik dan mulik gitu. Sedangkan kalau kita sebenarnya dari dulu sudah senang melakukan yang kayak gini bukan karena keterbatasan, tapi memang karena menurut kita keren aja secara visual, gitu. Gampang-gampang susah tuh kita suka. Gitu. Kelihatan gampang tapi ternyata susah kan, anjir. Ya, dan ini bukan yang terakhir kan. Sampai akhirnya kita ketemu di Hokben. Mungkin nanti kelas berikutnya kita akan ngebahas Hokben. Itu lebih nangis darah lagi tuh. Oke, silakan. Ini Sob yang mau nanya aja mending sekalian. Mumpung kita masih ada waktu. Untuk video reference yang di deck tadi, apakah boleh di-share linknya? Ntar gue cari ya. Gue juga lupa itu. Udah lama, lupa. Yang pasti sih kalau si video klip yang pertama tuh si Shit Disco, nama bandnya. Yang video klip yang bentuknya pop-up book. Terus kalau yang si tentang infografik tentang cewek-cewek dalam kemiskinan itu tuh WWF, kalau nggak salah, gue lupa. Itu infografiknya WWF, itu kalau nggak salah. Nah yang lain sih sebenarnya kalau lu search, lu ketik pop-up book aja di YouTube akan keluar banyak tuh orang-orang yang bermain dengan pop-up books. Ya dari situ kan kemudian kita cari inspirasinya gitu. Syutingnya berapa lama katanya Om? Ada yang nanya? Ginanjar. Syutingnya sih sebenarnya waktu itu agak cepet ya. Nggak sampai jam 4 berapa pagi. ya? Lupa. Nggak sampai 4 pagi kayak Hokben, nggak. Sekitar 10 jaman waktu itu. Soalnya gue ingat 10 jam ya? Kayak gitu kan, nongkrong-nongkrong ngobrol sambil nungguin anak art pulang juga tuh gitu. Iya, tentu udah habis aja. Itu pertanda kalau syutingnya cepat. Pertanda syuting cepat adalah kita masih bisa nongkrong-nongkrong ngobrol sampai anak-anak beres-beres. Ya, kita Iya, benar. jam 9, jam 10 pagi waktu itu, terus jam 8-an udah beres. Jam 8-an ya? Ya, jam 8 malam. Kita tuh syuting buku dulu, baru syuting si talent anak-anak itu ya, kalau nggak salah gitu ya? Iya. Ya. Jadi kita ngabisin dulu bukunya sampai selesai. Oke. Ya, Brian Harsanto, silakan. Om Kemot. Ya, halo Brian. Kalau si projectnya tuh pitching atau
udah ada brief lengkap dari si Coca-Colanya? Jadi waktu itu tuh kayak sebenarnya bentuknya brief, tapi briefnya tidak seperti ini. Gitu. Kalau yang sempat gue bahas di pertama tuh, jadi brief awalnya ya dia hanya video, musik, ucapan terima kasih kepada para donatur. Dia tadinya ngebayanginnya adalah anak-anak SD yang terbantu ini menyanyikan nama-nama para donaturnya ini. Yang menurut gue kok kayak kurang intriguing ya, kurang inspiring ya gitu. Makanya gue mempropose sesuatu yang berbeda gitu. Jadi makanya gue juga tertarik ngebahas si project ini adalah karena dari awalnya sampai ke akhirnya tuh sesuatu yang jauh berbeda gitu. Tadi udah dibahas sih, dari situ masuk ke budget tadi udah ada yang bahas ya. Nah, kan dari brief ke ide yang dipropose berubah tuh. Nah, itu dari sisi finance-nya ada yang berubah nggak atau tetap gitu? Apakah budgetnya berubah gitu maksudnya? Mungkin sebenarnya nggak terlalu karena kita memang berangkat dari budget base ya, James ya? Ya, betul. Justru kita mencoba merubah si gagasannya. Gagasannya tetap sama, tapi treatment-nya berubah, tapi tetap berada di dalam koridor yang dikasih sama klien. Oke. Itu mungkin. Oke. Paling mau nanya, Bang Ahmad. Misalnya kan ini kan bukan project iklan berarti ya, bukan project komersial berarti kan, untuk si Coca-Colanya. Nah, itu dari cerah hatinya maksudnya ada perbedaan nggak untuk project yang bukan komersial, si budget yang diajuin sama cerah hati akan beda dengan project komersial gitu, itu ada nggak? Ya, sebenarnya kan kalau by definition, sebenarnya ini jatuhnya tuh video digital kan. Ya, video digital, video komersial kayak gitu. Meskipun pada saat itu tuh dulu dikotominya belum segitu jelasnya. 2012 tuh belum kayak sekarang. Dan sebenarnya ini kesempatan buat gue untuk ngomong juga bahwa sebenarnya gue nggak setuju sih ada pembedaan antara budget video digital sama budget iklan. Ketika kreatifnya video digital lu sama ngaconya seperti iklan, akhirnya budgetnya jadi sama aja. Jadi bukan soal placement dan fungsinya, tapi soal kreatifnya sendiri. Gue pernah bikin iklan yang sangat sederhana yang budgetnya nggak terlalu gede karena memang adegannya juga simple. Terus kemudian datang brief video digital yang mintanya jalan-jalan kemana, apa segala gitu ya. Nggak bisa dibandingin dong berarti. Jadi sebenarnya dikotomi itu tuh menurut gue udah nggak salah, menurut gue salah gitu. Itu tuh yang harus teman-teman juga hati-hati. Aduh sorry nih soalnya gue budget digital, ya emang generasi sekarang semua nontonnya digital gitu. Apa yang bikin si TV komersil lu jadi lebih harus dapat budget lebih gede gitu. Jadi sebenarnya kuncinya bukan di placement-nya, bukan di fungsinya, tapi di kreatifnya. Sebenarnya harusnya ke sana gitu. Dan sebenarnya juga untuk Coca-Cola ini tuh sebenarnya iklan. Cuman pada saat itu Coca-Cola memang punya point of view sendiri cara mereka beriklan dengan segala macam aturan brand se-internasional Coca-Cola yang ada di Indonesia. Dan waktu itu Coca-Cola itu ada di Indonesia itu bukan untuk jualan, jadi mereka punya cara sendiri untuk beriklan dengan cara seperti ini. Itu sih bukan berarti dia tidak beriklan. Yes. Thank you. Oke, sip. Ada yang mau ini lagi atau mungkin cukup? Bagaimana Bu Una? Silahkan, kalau masih ada, kita masih punya waktu 15 menit ya sepertinya.
Boleh disanggah kok. Kalau nggak setuju, Itu disanggah. kata gue mah idenya nggak gitu harusnya. Oh. Tapi udah tayang. Ngomong Dari atuh dari 2012. ngomong atuh dari 2012. Ya, mudah-mudahan kita di seri-seri berikutnya kita bisa ngebedah proyek-proyek yang lainnya yang sama ngaconya. Hokben dong ya berikutnya mah ya. Jadi kayak biar tahu Mualnya masih kerasa sih itu. gimana ngegergaji jam 12 malam. Ya mungkin boleh deh dikasihin dulu nih Hokben ini apa sih proyeknya? Mungkin kita sudah Ya mungkin teman-teman bisa ke YouTube channelnya Cerahati kali ya. Di YouTube channel Cerahati itu nanti bisa lihat ada salah satu iklan kita, Hokben. Itu salah satu proyek yang paling challenging lah buat yang kita pernah bikin gitu. Karena kita berusaha dan tayang ya. dan tidak tayang. Segala kerja keras itu untuk kemudian tidak tayang. Sebenarnya di YouTube channel Cerahati juga ada behind the scene-nya sih, bisa lihat. Cuma mungkin kalau misalnya kita bedah, lebih kelihatan lagi tahapannya seperti apa. Dan yang menariknya dari si Hokben itu adalah karena bentuk begitu tidak pernah ada. Jadi biasanya kalau di pekerjaan komersial tuh biasanya untuk meyakinkan klien tuh kita bawa sebuah bentuk reference. Kita ngasih contoh. Nanti kurang lebih kayak gini loh, nanti kurang lebih kayak gini loh. Pada saat itu akhirnya kita nggak bisa bawa apa-apa karena nggak ada reference yang mendekati ke situ juga. Gitu. Jadi entah gimana caranya waktu itu kita meyakinkan klien, gue juga lupa. Modal ngacapruk ya. Modal ngacapruk gitu. Kenapa tidak tayang? Tidak tayang. Jawabannya nanti aja. Silakan Tidak tayang. ke pihak Hokben-nya. Nah, itu nge-share link-nya tuh di sana. Sedikit preview. Bisikin. Saya juga nggak tahu. Apa sih ternyata? Oh, kenapa nggak tayang? Ya nggak tahu saya juga. Oke, ada lagi kah yang mau bertanya? Oke, cukup kayaknya. Oke, kalau misalkan nggak ada, disudahi saja tuh ya. Iya, terima kasih semua teman-teman yang sudah bergabung. Semoga obrolannya bermanfaat. Amin. Diki ada tambahan dulu, Diki? Apa udah aja? Ada pesan? Nggak ada. Nggak ada. Oke. Kalau gitu nanti mungkin kalau buat teman-teman yang tadi bergabungnya sedikit terlambat, nanti ini rekamannya juga nanti akan kita taruh di channel YouTube-nya Cerahati. Jadi nanti bisa ditonton ulang. Siapa tahu ada yang pengen tahu kenapa sih tadi awal ceritanya, kenapa bikinnya si konsep videonya kayak gitu. Nanti tadi juga sebenarnya diceritain di awal. Tapi kalau masuknya udah terakhir-terakhir jadi nggak tahu, ya udah nanti nonton lagi aja ya. Gitu. Oke, terima kasih semua. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Yang lain. Terima kasih. Sampai ketemu.